الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا
صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق
صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat hidayah serta karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini
sholat subuh secara berjamaah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Ar-Raudhah Bapak Dr. Andes Firdaus Ilyas, yang kami hormati Bapak Kapolda Sumbar Irjen Pol Dr. Andes Gatot Tri Suryanto MSI CSFA, dan yang kami hormati Ustadz Febri Maidori Esos IMA. Saya selaku MC di sini akan mengawal acara pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama yaitu kata sambutan dari Ketua Pengurus Masjid Ar-Raudhah Bapak Dr. Andes Firdaus Ilyas. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Yang kami hormati Bapak Irjen Polisi Dr. Gatot Tri Suryanto MSI beserta jajaran Polda Sumatera Barat, yang kami hormati Ustadz Febri yang telah hadir di tengah-tengah kita, para jemaah Masjid Ar-Raudhah yang hadir pagi hari ini. Pertama-tama tentu kita telah bersyukur kepada Allah karena pada subuh yang ketiga ini, pada bulan Ramadan, kita diberi kesempatan untuk hadir di Masjid Ar-Raudhah, dan pada pagi hari ini kita dikunjungi bersama Bapak Kapolda dan jajaran di Masjid Ar-Raudhah dalam rangka subuh berjamaah. Terima kasih Pak Kapolda. Bapak Wakapolres atau yang mewakili Bapak Kapolres, Bapak Huli beserta jajaran Polresta Padang, dan Bapak Ibnu dari Polsek Nanggalo. Selanjutnya, atas nama pengurus Masjid Ar-Raudhah perlu kami sampaikan, sejak tahun 2008 sampai 2025 ini sudah 17 tahun Pak Kapolda. Baru sekali ini Bapak Kapolda Sumatera Barat beserta jajaran hadir di Masjid Ar-Raudhah di Kampung Lapai. Tentu kita tetap bersyukur karena inilah kunjungan pertama dari pimpinan tertinggi polisi di Sumatera Barat. Selanjutnya, pada kesempatan ini atas nama pengurus tentu tidak banyak yang akan kami sampaikan. Yang jelas, sebagai pengurus masjid dan jajaran lingkungan kita di sekitar masjid serta khususnya di Nanggalo tetap aman dan nyaman berkat kerjasama dengan pihak-pihak keamanan kita, khususnya dengan Polsek yang ada di Nanggalo. Kegiatan di masjid tetap seperti biasa, sekedar informasi untuk Pak Kapolda, di mana kita tetap melaksanakan tarawih, tetap melaksanakan salat subuh berjamaah juga seperti hari ini, dan nanti juga ada pesantren Ramadan. Juga kita ada istilah kalau di tempat kita badonce untuk bantuan
kegiatan-kegiatan kita di sini, dan nanti juga ada pembagian di akhir Ramadan untuk anak-anak yatim Pak Kapolda, bantuan yatim, dan khusus untuk nuzul Quran nanti tanggal 17 kita awali dengan buka bersama. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan kepada Pak Kapolda beserta jajaran. Sekali lagi atas nama pengurus kami mengucapkan selamat datang di Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan jalinan komunikasi kita bersama bapak-bapak khususnya di kepolisian bisa berjalan terus, khususnya di Masjid Ar-Raudhah dan Kampung Lapai secara umum. Sekali lagi mohon dari Pak Kapolda memberikan sambutannya, arahannya kepada kita semua. Demikian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Ketua Pengurus Masjid Ar-Raudhah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Pak Kapolda Sumbar, Bapak Irjen Pol Dr. Andes Gatot Tri Suryanto MSI CSFA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang diwakilkan Allah, pengurus Masjid Ar-Raudhah Bapak Haji Firdaus Ilyas, yang terhormat Ustaz Febri yang merekan Masjid Kajian Subuh, Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah SWT, dan semua hadirin sahabat Kapolda yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, di mana pada kesempatan pagi hari ini adalah hari yang ketiga kita melaksanakan ibadah puasa. Kita berdoa mudah-mudahan puasa yang kita jalankan 2 hari kemarin mudah-mudahan mendapatkan ridhonya, dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah subuh, tentunya kami juga bersyukur bahagia bisa hadir di majelis ini, di majelis subuh ini. Luar biasa, ini cukup banyak yang hadir di sholat subuh. Hanya satu mungkin yang tidak saya lihat, anak-anak atau remaja. Jadi hampir kami setiap datang sholat subuh itu jarang saya temukan remaja. Baru kemarin yang cukup banyak itu di Masjid Darul Huda. Sampai Darul Huda kemarin saya temukan hadir itu anak SD, SMP, SMA itu sholat subuh 40 hari itu ada 75 anak, sehingga ke 75 anak tersebut saya undang ke Polda untuk saya berikan hadiah. Ini luar biasa, dan mudah-mudahan program yang dijalankan di Masjid Darul Huda ini juga bisa menjadi role model untuk putra-putri kita. Kenapa Bapak sekalian? Kita tahu bahwa Sumatera Barat, khususnya Kota Padang ini, yang perlu Bapak ketahui, mungkin kita belum banyak informasi. Ternyata di Kota Padang ini penyalahgunaan narkoba cukup banyak. Ya, Bukit Tinggi dan Kota Padang ini luar biasa cukup banyak. Ditambah lagi LGBT. Nah, tentunya kita tidak inginkan anak kita, generasi yang akan datang ini menjadi korban daripada penyalahgunaan narkoba maupun LGBT. Belum ditambah lagi yang mungkin sekarang sedikit
Kalau awalnya cukup banyak balap liar dan tawuran, sekarang sudah sedikit sekali. Nah, tentunya Bapak Ibu sekalian, ini adalah peran tanggung jawab nomor satu dan orang tua. Kalau kita sebagai orang tua, mohon maaf, mungkin sudah banyak yang dilakukan orang tua. Sedikit pengalaman saya pribadi, saya punya anak 6 meninggal 1 jadi 5. Jadi kalau anak laki-laki saya itu kalau sholat di rumah pasti tidak boleh tidur di rumah. Saya berikan hukuman, anak saya laki-laki itu tidak boleh tidur di dalam rumah. Sehingga waktu saya tanya kepada istri saya tanya pulang dari kantor, bagaimana anak saya ini, apakah sholat di masjid atau sholat di rumah, maghrib atau isyanya. Kalau sholat di rumah pasti langsung tidurnya di luar di gazebo. Istri saya jam 10 itu memberikan selimut, jam 12 sudah jauh saya, Pak kasihan. Jam 2 kasihan lagi, bilang banyak nyamuknya, kasihan gitu. Akhirnya jam 3 baru saya suruh masuk kembali. Nah, apa dibalik yang saya terima pada saat ini? Kita tahu bahwa saat ini kita sudah diracuni oleh media sosial. Bapak Ibu sekalian mungkin sudah sulit mengasih saran masukan pada anak kita. Hari-hari mungkin sudah dihadapkan oleh handphone. Ya, kita kadang-kadang mungkin dengan sibuk pekerjaan kita, sibuk dan keseharian kita mungkin tidak tahu apa yang dikerjakan oleh anak kita. Dan itulah handphone dan itulah media sosial yang ada di situ. Anak kita akan dibesarkan dari itu. Jadi anak-anak kita itu sekarang hebat, pintar, cerdas, tapi secara mental, secara ketahanan psikologi itu sangat lemah. Saya bersyukur anak saya tadi kemanapun dia berada, kemarin kuliah di Universitas Indonesia dan sekarang di Malaysia, saya tidak pernah khawatir. Dan sekarang ada di mana-mana saya tidak pernah khawatir. Artinya bahwa karena saya meletakkan anak saya pertamanya adalah pondasinya adalah masjid. Dan saya kira kita harus sepakat kalau anak-anak kita, putra putri kita dibesarkan akhlaknya, budi pekertinya itu berangkat dari masjid. Kemanapun anak kita merantau, kemanapun anak bergaul, kepada siapa pun bergaul, insya Allah anak kita pasti punya perisai, punya tameng. Nah, ini sekali lagi saya mengajak pada Bapak Ibu sekalian, mari anak kita hadirkan suka ke masjid. Memang tidak gampang, tidak mudah, tapi inilah investasi yang jangka panjang, sehingga pada suatu saat dia akan dewasa, kita akan senang, kita akan tenang, kita tidak akan pernah khawatir. Tapi kalau anak kita dibesarkan oleh media sosial, yakinlah bahwa anak kita akan rapuh. Kita akan khawatir kalau dia pergi kemana, apalagi perempuan. Dan sedikit saya tambahkan juga pada Bapak Ibu sekalian, dari data yang ada di Kepolisian Sumatera Barat, banyak anak-anak yang melakukan pelanggaran kejahatan itu anak di bawah umur. Ini sangat miris sekali, sayang sekali, dan ternyata kemarin saya juga sudah mendatakan by name by address, anak yang putus sekolah di Padang itu cukup banyak sekali. Bapak Ibu bayangkan, anak-anak ini tidak diasuh oleh orang tuanya, anak-anak ini bergaul dengan anak yang sudah usia dewasa. Anak ini tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan menjerumuskan masa depannya, ini juga tidak tahu. Jadi anak-anak di bawah umur ini, anak yang tidak sekolah, SD, SMP, SMA, tidak sekolah, mereka bergaul, bertemu di media sosial. Apa yang terjadi? Tawuran, bahkan ada putus tangannya kemarin. Dan sekarang ada beberapa yang terpaksa harus dilakukan pembinaan di kepolisian. Nah, tentunya ini kami tidak sepakat apabila anak-anaknya berhadapan dengan hukum. Anaknya harus diselamatkan masa depannya. Oleh karena itu kami mengajak, maka kenapa kami turun
kami harus hadir dari masjid ke masjid adalah salah satunya ingin melihat secara langsung seperti pada pagi hari ini. Betul bahwa adik-adik kita atau orang tua kita mungkin agak sulit menghadirkan putra putri kita ke masjid. Padahal ini adalah investasi yang luar biasa, investasi yang jangka panjang. Sekali lagi kami mengajak, ini ada hadisnya juga. Saya sedikit bacakan. Jadi suatu saat kita tuh nanti juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dalam riwayat yang dicandarkan pada Rasulullah dikatakan ada seseorang yang telah sampai di pintu surga, tetapi dia ditahan dari memasukinya. Maka dia berkata, "Mengapa aku ditahan?" Dikatakan kepadanya, "Karena anakmu belum dididik dengan baik." Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan di bulan puasa ini kita bermusyawarah, kita berintrospeksi. Kami mengajak kita semua kita menjadi polisi buat diri kita sendiri, menjadi polisi di dalam keluarga kita, apalagi seorang ayah. Sebagai ayah bisa memberikan keteladanan buat anaknya. Pada saat pagi hari ibunya menyiapkan untuk sarapan anak pagi saat sekolah, orang tuanya, bapaknya seharusnya mengajak anaknya seperti menghadirkan ke masjid. Dan yang ketiga adalah menjadi polisi yang berguna atau menjadi polisi buat lingkungannya. Kita tidak inginkan di sekitar kita, warga kita masih ada yang terlibat narkoba ataupun penyakit sosial lainnya. Tentunya masjid ini harus bisa berfungsi tidak hanya sebagai tempat ibadah, bukan hanya sebagai tempat sholat saja, tapi masjid adalah bisa memberikan pencerahan, bisa ramah terhadap anak-anak kecil, anak-anak remaja, bisa menyenangkan buat jamaahnya. Syukur-syukur lagi bisa mengenyangkan. Jadi mungkin ada program, mungkin ada setiap Selasa atau Minggu, tadi ada menuju Quran, ada buka puasa bersama. Ya, mudah-mudahan dengan kerjasama semua pihak, ya, semua akan tercipta aman nyaman dan anak-anak kita terhindar dari penyakit-penyakit yang akan menurunkan masa depannya. Ini saja dari saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Sekali lagi bahwa kehadiran kami ingin berikan rasa aman nyaman kepada khususnya warga Sumatera Barat. Bila wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kapolda Sumbar. Selanjutnya yaitu kajian subuh yang akan dibawakan oleh Ustaz Febri Maidori Esos MA. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma fa'ashifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi man syaa'a bil ma'ashil hikamiyah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahu Allah ta'ala bi jami'il kamalatil ubudiyyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayahsabul insan ayusraka sudah. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wa qala aidan fi suratil ukhra, Bismillahirrahmanirrahim.
Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa qala aidan fi suratil ukhra Bismillahirrahmanirrahim qad aflahal mu'minun. Shadaqallahul azim. Yang kita hormati Ketua Masjid Ar-Raudah, segenap jajaran-jajaran yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kita hormati Bapak Kapolda Sumatera Barat, Bapak Irjen Pol Dr. DNS Gatot Trisaryanto MSI yang telah barusan memberikan sambutan kepada kita semua, beserta jajaran-jajaran Polda yang hadir pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kita muliakan setinggi-tingginya imam-imam besar Masjid Ar-Raudah, Bapak Ibu jamaah masjid yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu. Kenapa? Karena daftar namanya tidak ada di hadapan saya. Tetapi insya Allah kehadiran kita di masjid ini telah dicatat sebagai amal ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita telah diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena kata Nabi, siapa yang hadir dalam majelis zikir ini, dalam ceramah-ceramah, wirid-wirid, tausiah, tempat yang akan diberikan Allah kepadanya tunai pada hari itu, Pak. Yang pertama adalah hafazhumul malaikat. Malaikat mengembangkan sayapnya, menaungi, melindungi orang yang hadir di dalam majelis zikir. Bukan hanya itu Bapak Ibu, memohonkan ampunan terhadap dosa-dosa mereka. Jadi Bapak dan Ibu, andai kata kita mati subuh ini Pak, di masjid ini dosa telah diampuni, kita masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi persoalannya Bapak Ibu, siapa yang mau duluan? Bapak dan Ibu yang terhormat, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, subuh hari yang penuh dengan keberkahan ini, Allah memberikan nikmat yang besar kepada kita semua. Semoga dengan nikmat yang besar lagi ini lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk menghadapi yang namanya kematian. Kemudian salawat dan salam buat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan unten kata Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Bapak Ibu, sehat-sehat. Pak sehat-sehat. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang boleh sehat, ibu-ibu yang sedang pilih bersandar kadimbiang sehat-sehat. Lama kan sandar Pak. Ibu-ibu yang di luar terang asal Bu, wajah boleh nampak Bu. Kau tampil di bimbing tu, lupa di bimbing sultan. Bapak yang terhormat, pada subuh ini kita bahas keistimewaan orang yang beriman. Saya tersentuh dengan kalimat atau narasi yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi. Memang Bapak Ibu, cara mengatasi pergaulan bebas narkoba, apalagi Bapak Ibu, pokoknya kenakalan remaja itu intinya adalah iman. Iman Bapak. Begini, jika ada yang bertanya kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak jawaban yang mesti kita sampaikan. Kenapa kita memilih untuk beriman kepada Allah? Karena kita kepengen masuk ke dalam surganya Allah. Betul Bapak Ibu? Kenapa kita pengen mengatakan beriman kepada Allah? Karena ini adalah perintah agama. Kenapa kita pengen? Kenapa kita beriman
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya orang-orang yang beriman sajalah yang akan diberikan keistimewaan yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Minimal 4 saja yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Qur'an akan memberikan keistimewaan kepada orang yang beriman. Apa itu? Akan mencurahkan ketenangan di dalam jiwa orang yang beriman. Mana dalilnya Bapak dan Ibu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dianya Allah yang telah mencurahkan sakinah, yang telah mencurahkan ketenangan ke dalam jiwa orang yang beriman. Supaya apa? Agar apa Bapak dan Ibu? Agar bertambah keimanannya di samping keimanan yang ada pada hari ini. Bapak Ibu, ada orang yang mendapatkan ketenangan di dalam jiwa dengan cara hadir di pengajian, Pak. Ibu tidak akan lo. Dek mulai menakur, Pak. Mana buktinya orang yang hadir dalam pengajian itu tenang, Pak? Karena ini janji Nabi juga, Pak. Tadi kan saya sampaikan 4 tunai yang diberikan, diantaranya di samping malaikat mengembangkan sayapnya menaungi, dan yang ketiga itu adalah wa nazzalat alaihimus sakinah. Kami curahkan ketenangan ke dalam jiwanya. Mana buktinya orang yang hadir dalam pengajian itu tenang jiwanya, Pak? 5 menit ceramah menyola mulai takkan tua. Itu tanam hati, Pak. Nak tunai kecil Allah, kecil Nabi, Pak. Bu, tunai kan hari ini kita terima. Jangankan ceramah, Bu, khutbah Jumat saja kami dan bapak-bapak tapi tidak bapak di Sikoda baru 10 menit ketubah dimulai tubah rabi bakaruh Bapak. Itu tandu apa? Tandu tanang hati. Kalau tidak tanang hati tidak kena muah betul lalu cayolah Bapak Ibu. Barak karancaknya kamar ibu ka empuknya tampe tidur ko ala mirip tampe tidur spring bed dan paling mahal Bapak Ibu mirip King Coil kamu mau dasar. Bapak tahu Ustaz rambut ibu lo bertanya Pak, tapi tidak mau bagi lo Pak. Barangkali Pak 28 juta untuk lalu 28 juta supaya Pak usaha supaya lalu lama betul. Disadio nasi, dicari salimwik dan lembut. Cobalah Bapak Ibu, mau ditubanawa menyiapkan supaya lama lalu, tapi kalau hati tidak tenang, udah tidak pulang, tidak lama lalu Ibu cayolah. Ya, Bapak Ibu yang berkorban. Ada juga orang yang mencari ketenangan itu dengan cara apa? Dengan cara berkeluarga, berumah tangga terlebih dahulu. Makanya ayat berumah tangga itu wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Apa kata Allah? Di antara tanda-tanda kekuasaanku adalah dijadikannya kalian berpasang-pasangan dari jenis kalian sendiri. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan bersamanya. Kan itu. Maksudnya apa? Kalau ingin mendapatkan ketenangan di dalam jiwa, harus berumah tangga terlebih dahulu. Kan begitu narasinya, Pak. Tetapi Bapak dan Ibu, ada orang yang belum berumah tangga pun, tetapi dia telah mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. Dengan apa, Pak? Dengan iman yang dia miliki. Bapak Ibu yang mulia,
Iman yang seperti apa yang melahirkan ketenangan di dalam jiwa. Iman yang bukan hanya di bibir Bapak dan Ibu, akan tetapi iman yang sudah merasuk ke dalam jiwa. Setuju Pak? Setuju Bu? Kalau iman di bibir Pak, banyak orang yang mampu mengucapkannya. Tapi kalau langsung yang tipu di siku Pak payah. Contoh saja Pak, orang kalau imannya sudah sampai ke dalam jiwa, dia nggak akan mau sholat Jumat terlambat. Betul Pak? Nggak akan namunya sembarang dunia dalam B. Sebelum khotib nanya